Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun Anda sekalian berada. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan menyertai kehidupan kita setiap waktu. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan leksionari kita pada hari ini terambil dari Hakim-Hakim 13 ayat 2 sampai dengan 24. Saudara-saudara, ketika kita membaca bagian dari kitab Hakim-Hakim ini, maka umumnya kita akan mengingat kisah ini sebagai peristiwa lahirnya Simson. Kelahirannya merupakan kasih karunia dan mujizat dari Allah bagi orang tuanya. Tentu kita juga ingat Simson sebagai seorang yang kuat, dan ini adalah kisah yang sangat menarik. Saudara, namun pada hari ini melalui bacaan kita Hakim-Hakim 13 ayat 2 sampai dengan 24, kita akan melihat bahwa bagian ini sebenarnya juga berbicara tentang sebuah pesan yang sangat penting, yakni tentang bagaimana Tuhan berkarya menyelamatkan umatnya. Saudara, dalam ayat 1 dikatakan, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Saudara, akibat pemberontakan dan segala dosa, Allah menyerahkan Israel ke dalam tangan bangsa Filistin selama 40 tahun. Tentu Allah tidak bermaksud membiarkan mereka berada dalam tawanan bangsa Filistin selamanya. Dan tentu saja Tuhan punya maksud yang baik dengan penghukuman yang diberikannya. Sekalipun bangsa Israel seringkali menjadi salah mengerti dengan apa yang Tuhan lakukan. Saudara, kesetiaan Allah pada perjanjiannya dan kebesaran kasih-Nya membuat Allah tidak bisa mengingkari hatinya yang sangat mencintai dan mengasihi umatnya. Karena itulah melalui kehadiran Simson, Allah bertindak, berkarya, menyelamatkan umatnya. Saudara, kalau kita bersama-sama membaca di dalam ayat yang ketiga dikatakan, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara, belas kasih Allah atas umatnya membuat Allah tak ingin umat merasakan kehancuran fatal akibat dosa mereka. Oleh karena itulah Israel harus dibebaskan dari belenggu bangsa Filistin. Dan untuk itu jugalah diperlukan seseorang yang akan melakukan tugas penyelamatan itu. Saudara, Allah berkarya dengan membangkitkan seorang penyelamat bagi umatnya, yaitu Simson, yang dilahirkan melalui seorang suami, Manoah, dan istrinya yang mandul. Tadi kita sudah membaca di dalam ayat yang ketiga. Saudara, mungkinkah seorang perempuan mandul melahirkan seorang anak? Secara manusia, jawabannya tentu tidak. Lalu mengapa Tuhan justru memilih istri Manoah yang mandul? Dalam hal inilah kita melihat bahwa Allah menyatakan kuasa-Nya justru di dalam keterpurukan. Di dalam rasa tidak ada lagi pengharapan dan kesulitan besar yang kita alami. Saudara, di dalam kemustahilan itulah Allah menunjukkan betapa Ia Allah yang penuh dengan anugerah dan inisiatif, yang memilih dan membuat seorang perempuan mandul melahirkan seorang anak laki-laki yang akan membebaskan bangsa Israel dari tawanan bangsa Filistin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan sekaligus meneguhkan kita tentang Allah yang senantiasa hadir dalam hidup umatnya. Kehadirannya memberikan anugerah dan karya dalam hidup kita masing-masing. Bahkan sekalipun kita sedang mengalami keterpurukan
akibat dosa dan kesalahan kita, Saudara Allah memperhatikan dan berkarya untuk menolong kita. Demikian juga dalam segala ketakutan kita, kekhawatiran, bahkan kemustahilan yang kita rasakan, Allah tetap menyatakan karyanya di tengah kehidupan kita. Dan Allah memberikan sebuah pengharapan baru bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, maukah kita juga senantiasa berharap kepada Tuhan? Dan maukah kita dengan segenap hati juga percaya bahwa di dalam segala keadaan dan hidupku, Allah tetap berkarya, menyatakan kasih dan kuasanya bagi kita sekalian.